Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat NIM 1420888 dari Blok 5. Di sini kita akan melakukan acara ketujuh praktikum SIL yaitu mengenai eh, digitasi, contouring, tabelling, dan simbologi menggunakan QGIS. Nah, di sini kita sudah ada di worksheet QGIS. Pertama kita ke plugins, ke manage dan install plugins. Di sini kita akan menginstal tool-tool yang kita butuhkan. Ini ada beberapa tool yang nanti kita akan butuhkan dalam pengerjaan peta. Itu diinstal di plugins. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan peta dengan cara master. Kemudian kita ke georeferencer. Setelah itu kita ke open raster di sebelah kiri ini. Kemudian kita akan men-select peta kita. Dan setelah itu kita ke ini, ke gambar kiri, ke transformation settings. Transformation tab-nya kita buat linear. Target SRS-nya kita buat ke sesuai dengan koordinat peta kita. Oke. Waktu transfernya kita atur. Jangan lupa login QGIS window-nya kita centang. Dan oke. Setelah itu kita akan melakukan digitasi dengan cara kita add point. Kemudian pada ini kita pada perpotongan di perpotongan koordinatnya kita klik saja di grid-nya. Kemudian kita masukkan nilai X-nya dan nilai Y-nya. Kita akan di bagian kiri atas dan juga di bagian kanan bawah. Oh, salah ya Allah. Oke. Setelah itu kita bisa klik logo play ini untuk melakukan start georeferencing. Oke, kalau sudah bisa kita silang saja. Kita save PCP points. Setelah itu ya, oke. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini di lembar kerja dari QGIS-nya. Langkah selanjutnya, di sini kita akan melakukan digitasi. Kita akan melakukan digitasi batas administrasi, jalan, sungai, dan juga titik nanti. Caranya kita ke layer, kemudian kita create layer, kemudian kita new shape file, kita buat file batas admin, geometry tab-nya, karena itu nanti bentuknya poligon, kita poligon. Ininya kita ganti ke sesuai dengan ini ya, sesuai dengan koordinatnya. Kemudian kita ini akan menambahkan field pada atribut tabelnya dengan nama keterangan, kita add to field. Setelah itu kita update saja. Setelah itu kita pada batas admin ini kita toggle edit sebelah sini buat poligon baru di menu yang ini, yaitu yang add polygon feature. Kemudian kita tinggal membuat poligon dari batas administrasinya. Kalau sudah, kita klik kanan, ID-nya kita ganti 1, dan oke. Nah, sudah jadi seperti ini, kemudian kita akan membagi tadi kan kita sudah mendigitasi
batas adminnya itu di 3 kecamatan. Nah, kita akan membagi daerah ini menjadi, sesuai dengan 3 kecamatan tadi. Caranya adalah sebelumnya kita akan membuat, warna coklat itu menjadi transparan ya dengan cara kita klik 2 kali atau kita klik kanan lalu properties, kita masuk ke Symbology, kemudian Simple Fill ini style-nya kita buat no brush dan, stroke width-nya kita agak tebalkan supaya lebih terlihat. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan masuk ke menu edit, kita select batas admin, lalu kita ke menu edit, kemudian kita masuk ke menu edit geometri ke split features. Split features ini. Maksudnya kita tinggal memotong peta ini sesuai dengan batas administrasinya dilakukan dari luar ke luar garis seperti ini. Kalau sudah, kita klik kanan, kanan. Oke. Nah, baik, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan tabeling ya dengan cara kita klik batas admin, kita ke atribut table, dan di sini kita akan memberi nama poligon-poligonnya sesuai dengan nama ininya, nama apa namanya, sesuai dengan nama kecamatannya. Nah, kalau sudah kita ganti, kita akan ganti di tabelnya di tadi ya, di field keterangan yang sudah kita buat, kita akan isi sesuai dengan nama kecamatannya. Kalau kita silang saja, kemudian di sini kita akan melakukan digitasi jalan dengan cara yang sama, yaitu kita ke menu layers, kemudian kita ke menu create layer, new shape file, kita beri nama jalan, geometri tab-nya karena jalan itu garis, kita pilih line, jangan lupa atur ininya, apa ke koordinatnya, kemudian kita tambahkan field keterangan. Add field list, oke. Sama, kita tinggal toggle edit, kita ke outline features di sini, terus kita tinggal membuat mendigitasi jalannya. Untuk ketentuan jalan di sini pada satu daerah kecamatan minimal satu jalan. Nah, kemudian kita tinggal mengisi ID-nya ini di satu setelah kita klik kanan, oke. Kemudian kalau sudah ketika kita sudah mendigitasi lagi, ID-nya kita buat 2. Oke. Untuk digitasi jalan sudah selesai, kemudian kita akan mendigitasi sungai dengan cara yang sama. Kita create layer, kita shape file, file namanya kita buat sungai. Oke, untuk tag-nya kita buat line, kemudian koordinat kita atur, kita tambahkan field baru berupa keterangan, field list, oke, toggle edit, add line features, kemudian kita tinggal membuat sungai ya saja di sini. ID-nya kita tulis 1. Nah, tadi kan untuk keterangan kita harus membuka atribut table ya untuk menambahkan keterangan jalan. Menambahkan keterangan. Nah, di sini kita bisa mengisi lewat sini. Keterangan yang nol ini kita isi. Misalkan kita isi sungai Amazon. Dan yang kedua, kita juga bisa. ID-nya kita 2, keterangannya kita bisa isi di sini. Jadi kita tidak usah memberikan keterangan di open attribute table, tapi langsung saja setelah kita mendigitasi.
Oh iya, tadi untuk yang jalan belum kita beri nama, kita ke jalan saja, kita beri nama dulu, kita open attribute table, dan kita tinggal mengisi ke keterangannya. Nah, sungai dan jalan sudah, di sini kita akan membuat digitasi titik dengan cara kita new shape file, file namanya kita buat titik, geometry tab-nya karena titik, kita point, jangan lupa atur koordinatnya, dan kita tambahkan keterangan. Oke, kita tinggal toggle add point features, kemudian kita tinggal memberikan titik terserah di mana, ID-nya kita kasih 1, keterangannya di sini, supaya kita tidak usah mengganti nanti di open attribute table, bisa kita isi sesuai dengan titiknya itu eh, merupakan apa. Mungkin contoh di sini saya menggunakan bandara, tambahkan lagi di sini karena yang nomor 2 kita beri nama ID 2, keterangannya misalkan kantor kecamatan. Kemudian misalkan di sini ID-nya kita 3 karena merupakan titik ketiga, misalkan ID-nya dia merupakan sekolah. Oke, saya kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan simbologi dan juga labeling. Kita mulai dari mungkin dari jalan terlebih dahulu. Caranya kita klik kanan, kita properties. Nah, karena tadi kita menggunakan ada banyak jalan, kita ganti dari new symbol ini ke kategoris. Value-nya kita ganti tadi keterangan sesuai dengan nama jalannya. Kita classify untuk mengklasifikasikan. Kemudian kita tinggal merubah simbolnya sesuai dengan peta RBI ya. Jalan berwarna merah. Ketebalan di sini kita mungkin sekitar 0,8 saja. Nah, kita kurangi 0,6 biar tidak terlalu tebal. Sama kita atur warnanya sampai peta RBI, kemudian kita atur ketebalannya. Oke, kemudian apply. Yang kita sudah terlihat kan sudah seperti itu. Kemudian kita akan melakukan labeling dengan cara kita ke menu labeling. No labels yang kita buat single label. Untuk value-nya karena tadi kita yang ingin kita tampilkan yaitu keterangan, kita ubah keterangan. Kemudian kita tinggal atur teksnya. No text kita font di sini kita ganti Times New Roman. Buffernya kita draw text buffer kita centang, dan pada placement di sini kita modenya kita ubah curve. Kemudian di sini kita apply, kita oke. Nah, nanti akan terlihat seperti ini di peta. Kita akan melakukan hal yang sama pada digitasi sungai. Nah, kemudian kita tinggal melakukan simbologi titik dan juga labeling titik dengan cara kita masuk ke sini. Kita kategorize lagi, kita classify. Oh, sorry. Value-nya kita ubah dulu ke keterangan, kita classify. Kemudian kita tinggal ubah simbolnya, misalkan bandara kita ubah ini, kantor, misalkan hmm, ini olah, misalkan kita ganti ini. Kemudian kita bisa apply dan kita bisa sama kita masuk ke labeling, labelingnya kita beri single label. Untuk teks di sini kita mungkin Times New Roman sama covernya draw text buffer, the placement agak berbeda. Di sini kita menggunakan metode offset from point. Kita atur ada di sebelah bawah dari apa namanya dari simbolnya. Kemudian agar tidak terlalu menempel di sini untuk offsetnya kita buat 2. Kita apply dan oke. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan melakukan eh, hal yang sama ke batas administrasi dengan cara yang sama. Kita tinggal
masuk ke simbologi, kita buat kategoris, value-nya kita ke keterangan, kita classify, kemudian untuk kecamatan masing-masing kecamatan ini kita akan membuat sesuai dengan penggunaan lahan. Apply, kemudian kita ke labeling, kita lakukan yang sama, itu single label. Teksnya tinggal kita ganti Times New Roman, cover kita centang, untuk placementnya kita buat horizontal. Apply. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kita akan menambahkan kontur dengan cara kita akan masuk ke menu layer, data source manager, kita akan browse di sini, kemudian kita akan memasukkan SHP kontur yang di acara kedua sudah kita buat. Oke, kalau sudah kita add saja, kemudian close. Nah, nanti akan muncul seperti ini. SHP konturnya sudah muncul, kita kemudian akan melakukan clip kontur dengan cara ke menu vektor, geoprocessing tour, kita ke clip. Nah, untuk inputnya ini, overlay layernya karena kita akan memotong sesuai batas kita admin. Dan kemudian untuk ininya kita save to geo package. Kita beri nama misalkan clip contour. Kita save. Outputnya kita beri nama clip contour. Yang kita run. Kalau sudah kita close, SHP contour kita centang, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan ke open attributable dari konturnya. Di sini kan belum ada ikannya. Di sini kita akan menambahkan ikannya dengan cara kita akan menambahkan field baru dengan cara toggle edit. Kita add new field, kita beri nama Ika dengan type-nya whole number. Oke, kan sudah di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan select by expression ya. Dengan memasukkan rumus di sini uh, elevation persen sesuai, kemudian nilai sesuai dengan interval indeks konturnya. Di sini saya menggunakan 500. Select feature, close. 1, 2, 3 nya kita ubah ke interval kontur, kita ubah menjadi 0. Kita tambahkan 0 di sini. Kita update selected. Kemudian kita tinggal pencet menu ini yang
invert selection untuk menselect yang tidak diselect tadi, interval konturnya kita buat 1. Kita update select. Kalau sudah, kita tinggal unselect semua, kemudian kita keluar dari tabel, kemudian kita akan melakukan simbologi dan juga labeling pada kontur. Kita categorize, value-nya kita buat IK, kita classify. 0 ini karena tadi dia merupakan kontur yang biasa, kita ubah supaya tidak terlalu tebal, kita masukkan colornya kepala dulu supaya kita nanti tidak lupa. Width-nya mungkin kita buat 0,2 saja. Kemudian yang satu karena dia merupakan indeks kontur, kita buat agak tebal. Mungkin 0,6. Mungkin 0,6. Kita apply. Kita lihat simbolnya sudah berubah, simbol konturnya. Kemudian kita akan melakukan labeling. Untuk kontur di sini labelnya kita akan menggunakan rule based labeling. Kita akan tambah di sini. Kita akan masukkan expression dengan rumusnya itu build IK sama dengan 1 yang merupakan tadi indeks konturnya. Kemudian kita masukkannya juga yang bagian name. Kemudian langkah selanjutnya sama, kita tinggal atur font Times New Roman, buffernya kita draw text, dan untuk placementnya kita buat curve di allow positionnya online. Oke, kita apply. Kemudian kita oke. Kemudian peta kabupaten bisa kita deselect ya. Kemudian untuk digitasi, contouring, labeling, dan juga labeling menggunakan itu sudah selesai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.